presentasi. Kira-kira itu. Oke, yang lain? Monggo silakan moderator, Bu moderator. Masih banyak tanya. Tanya, Bapak Ibu yang lain. Tanya, Pak. Ya, Bu Astuti. Yeah. Terima kasih Pak Gatot. Selamat siang Ya. Bapak Ibu semua. Begini Pak Gatot, saya ingin menanyakan pada pemilihan tim 60 besar ya, yang 60 tim besar. Itu kan terdiri dari 5 SMK. Ya. Jadi satu, kemudian 5 tim. Kemudian diharapkan dari 5 tim itu memenuhi 5 putaran. Ya, ikuti 5 putaran. 5 putaran, untuk memenuhi 5 putaran itu berarti satu SMK itu dia berarti ada 5 penampilannya. Jadi Betul. satu SMK itu taruhlah menjadi presenter, yang keempat menjadi debaternya. Ngaten Bapak nggih. Iya, betul. Jadi setiap sekolah memiliki kesempatan menjadi 1 kali presenter, 4 kali menjadi debater, supaya terjadi 5 putaran. Betul. Berarti kemudian ada hubungannya dengan flyer yang dibuat. Jadi kalau misalkan itu satu putaran itu terdapat 2 presenter dan 3 debater kan berarti. Bisa. Tetapi dalam waktu yang berlainan ya Pak, otomatis. Iya. Betul. Dalam waktu yang berlainan. Berarti dalam satu flyer itu misalkan ada 2 presenter dan 3 debater. Berarti di flyer berikutnya kebalikannya, ada 2 presenter yang belum mendapat kesempatan menjadi presenter dan yang 3 itu menjadi debaternya. Ngaten Pak? Betul. Ya. Oh, berarti saya sudah paham. Kemudian yang format penilaiannya Pak. Format penilaiannya itu sudah ditentukan panitia atau kesepakatan dari setiap tim? Guru. Ya. Jadi nanti akan dijelaskan hari Jumat oleh Bu Dede. Apa aja yang dinilai gitu. Jadi Bu Dede maestronya sama Bu Oliva terhadap program ini gitu. Nanti semua guru pegang itu, Mbak. Jadi kalau aku bilang tadi 5 putaran, jadi bayangan saya itu ada 5 flyer ya. 5 flyer. Ya kan 5 kali. Ya kan? Jadi itu juga bisa kan 2, 1. Jadi 2 orang ngobrol, yang lain berdebat. Tapi jangan flyer itu harus disebarkan ke banyak tempat. Jadi tidak hanya 5 saja. Gitu loh. Jadi murid-murid yang lain juga boleh nonton. Karena ini pembelajaran buat murid-murid yang lain. Jadi kalau 5 sekolah itu kan, sekarang misalkan sekolahnya Ibu ada yang moderator, ada yang jadi host, kemudian jadi presenter, cerita tentang vlognya dan segala macamnya. Yang berdebat adalah 4 sekolah yang lain. 4 tapi sekolah yang dari lain. Plus masyarakat yang ikut. Hingga karena flyer itu harus disebarkan ke 5 sekolah, siswa 5 sekolah itu. Siapa yang mau ikut silakan. Kenapa? Dengan siswa ikut itu dia bisa tahu, oh sekolah itu berdebatnya begini, sekolahnya begini, itunya. Jadi itu juga pembelajaran buat yang lain gitu. Waktunya ya 5 guru itu yang sepakat waktunya. Kita selesaikan dalam 1 minggu. Ya nggak apa-apa, 1 minggu ya. Senin SMK ini jam 1 sampai jam 2. Yang kita kembangkan Jawa Barat itu 20 sekolah dalam 2 bulan. Misalkan ya. Dan satu sekolah punya kesempatan 2 kali bercerita apapun topiknya. Tapi ini kesepakatan kalian aja. 5 guru itu Anda harus mikirnya timku harus bercerita sesuatu yang terus-menerus yang nanti bisa bertanding ke nasional atau istilahnya keluar Indonesia. Jadi dia harus bikin vlog yang bagus, ini bagus, nanti bisa didebat. Kalau dia terpilih, dia akan memasarkan produk dia, ditambahin kiri kanan apapun juga ke seluruh Indonesia supaya orang melihat produk dia, penjelasan dia gitu loh. Jadi harus punya bayangannya, jangan ikut lolos di semifinal, tapi udah banyak bikin yang terbaik untuk
semuanya. Untuk nanti kalau menang dia udah siap. Kalau nggak menang, dia juga bisa pasarkan di 5 sekolah itu untuk didengarkan dan sebagainya. Itu boleh gitu. Tuh. Oh, Itu iya. kira-kira. Bayang kan? Ya. Terima kasih Pak Gatot. Monggo. Monggo. Boleh bertanya Pak Gatot? Mohon Silakan izin. Pak Indra. Silakan, Iya Pak, Indra. saya kebetulan bukan pengajar bahasa Inggris sih. Sebetulnya saya pengajar di bidang akomodasi perhotelan. Tadinya saya mengikuti KKGSI bahasa Inggris ini. Saya berharap ingin mendapatkan insight-insight baru bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan cara berkomunikasi siswa-siswa kami supaya bisa lebih speak up, lebih mau untuk berbicara, mengeluarkan pendapatnya, lebih kreatif dalam berkomunikasi seperti itu, Pak. Tapi ketika mendengar penjelasan Pak Gatot, saya jadi agak ragu gitu, Pak. Dalam artian, pertama saya tidak menyertakan siswa untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian juga ketika tadi Pak Gatot fokusnya ke kompetisi siswa, saya jadi agak ini apakah saya salah masuk pelatihan atau gimana gitu Pak? Itu aja. Ini Mas, sampai dari perhotelan itu ikut yang namanya CATC. CATC itu kita udah mulai dari sejak kurikulum Asia Tenggara. Itu tiap hari Selasa dan Kamis kalau nggak salah udah selesai. Itu. Dan kita akan kembali di semester 2. Itu ada 12 SMK yang ngajarkan dalam bahasa Inggris. Guru perhotelan, tapi ngajarkan konten-kontennya dalam bahasa Inggris. Gitu. Betul, Pak. Itu aja. Yang kalau di sini memang kita mencari talenta-talenta yang berbakat berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian kita dorong untuk meningkat. Contohnya gini, kita udah melakukan program ini berapa kali. Kita gabungkan SMA dan SMK. Begitu kita dapatkan yang terbaik anak-anak bahasa Inggris, SMA dan SMK, kita tambahin lagi ilmu IT yang terkini, data science gitu kan. Itu semuanya diajarkan dalam bahasa Inggris. Betul, Pak. Dan begitu data science, terus kita ikutkan lomba internasional, ya yang bagus bahasa Inggris dan logiknya bagus, masuk dia ke pertandingan internasional. Nah, kalau Anda, saran Anda, udah fokus ke perhotelan aja, Mas. Kan ada juga perhotelan. Ikut yang KKGSI perhotelan yang dilakukan oleh dari SMK Palu, Tanaka. Itu boleh tanpa siswa atau harus dengan siswa, Pak? Harus dengan siswa, Mas. Iya, justru itu, Pak. Harus dengan siswa. Kebetulan siswanya kita juga lagi pada ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain gitu, Pak. Jadi agak sedikit ini juga, Pak. Cari 3 siswa apa susahnya? Iya sih, Pak. Nanti saya coba ini kan. Cuman kebetulan gini, Pak. Saya berharap tadinya dengan ikut ke KKGSI ini, saya bisa mencari insight baru juga gimana caranya untuk meningkatkan siswa-siswa kami yang level berkomunikasi bahasa Inggrisnya itu di bawah gitu Pak. Saya pikir di sini akan mendapatkan hal seperti itu Pak. Ya, kita ingin yang menengah ke atas kita blow up untuk ke Asia Tenggara. Yang di bawah harus melangkah dulu sampai ke tengah gitu. Kira-kira itu Mas. Kalau kita ngangkat yang dari bawah yang nggak bisa, terlalu berat. Ini berat untuk mendorong ke atasnya, mendorong untuk dia bersaing di Asia Tenggara. Jadi emang visi dan misinya kita untuk berkompetisi di Asia Tenggara ya Pak ya Pak? Iya, bahasa Inggris kan harus ke Asia Tenggara. Masuk CATC itu kan Asia Tenggara Mas. Iya betul Pak. Maksud saya cuma pengen mengklirkan saja bahwa visi misi dari program KKGS ini adalah untuk kompetisi di Asia Tenggara gitu. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih sekali Pak. Monggo, terima kasih Pak Indra. Mohon izin bertanya. Ya silakan Bu. Ya, nama saya Siti Ratina Sobriatul Mukminah dari SMK Negeri 1 Cirebon. Ini yang ingin saya tanyakan dari timeline sosialisasi yang kami terima bahwa di situ tugas akhir yang di slide yang dikirim itu, tugas akhirnya adalah membuat vlog bagi seluruh peserta. Nah, untuk kegiatan ini kan KKGS ya Pak ya, Camp Kreatif Guru, dan pesertanya adalah guru. Jadi pemahaman saya saat membaca itu membuat vlog bagi seluruh peserta itu berarti gurunya nge-vlog.
gitu. Yang pertama pemahaman saya seperti itu. Kemudian setelah saya baca juga di teknis penjurian itu yang tahapan-tahapannya, yang pertama video vlog guru dinilai dalam kelompok-kelompok yang dibentuk panitia. Jadi pemahaman saya ya gurunya bikin vlog terus dinilai sama panitianya, diambil 25 terbaik. Nah, di tahapan yang kedua, 25 video terbaik itu akan masuk ke penjurian dari praktisi media. Nah, dari situ saya agak bingungnya dengan ini kan KKGS guru, ini kenapa jadi banyaknya tadi ke siswa gitu, dan sama sekali tidak, maksudnya saya nggak pahamnya, jadi ngevlognya kapan gitu, ada nggak ngevlog, gurunya ngevlognya itu ada nggak, sedangkan di tugas akhirnya itu guru membuat vlog, dan nanti itu yang dinilai begitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini Bu, jadi kita ingin melihat kreativitas guru, dan kreativitas guru itu dinilai dari produknya. Produknya adalah siswanya. Nah, siswanya bahwa memang kita secara umum berarti gurunya enggak ya Pak ya? Berarti enggak ada guru bikin vlog ya Pak ya? Enggak, siswanya, tapi yang mengarahkan gurunya. Yang memberikan contoh cerita apa yang dikembangkan adalah siswanya. Ya ini makanya di penjelasan ini kita beri penjelasan untuk ini. Iya, gitu, maksudnya kan, berarti yang kemarin di-share itu tidak berlaku berarti ya Pak? Ya, nggak berlaku. Kita karena pesertanya banyak sekali, kita kemarin panitia rapat, ini gimana ngatur strateginya. Ya dikelompokkan, gitu. Itu salah satunya. Ya, berarti akhirnya guru tidak membuat vlog ya Pak? Ya, tapi murid Anda yang dinilai. Anda seberapa cerdik mendorong siswanya membuat vlog yang kalau bertanding menang, atau yang terbaik lah gitu kan. Kalau memang KKGS itu kita dorong adalah produk-produk guru yang kelihatan dari siswanya itu Bu. Gitu, kira-kira gitu. Jadi garis besar itu perubahan di KKGS untuk bahasa Inggris itu gurunya dinilai tapi dari karya siswanya, bukan gurunya yang dilombakan, enggak. Kalau gurunya dinilai kan udah jadi guru, udah lulus dari perguruan tinggi. Ya, tapi karya-karyanya memang seperti itu di di penjelasan awalnya ya, kalau yang camp siswa ya siswa yang dinilai, camp guru ya guru yang dinilai, dan ya, awalnya sekarang gurunya itu. Ya, kita sempurnakan, gurunya kita nilai dari inisiatif idenya yang dikerjakan oleh siswanya gitu. Iya, kemudian satu lagi Pak, mohon maaf, kan di situ kan kita harus menyeleksi siswa dari sekian banyak, sedangkan pada saat pengambilan keputusan mendaftarkan itu ya sudah menyaring gitu ya. Kalau mungkin dari sekolah lain ada yang justru ngambilnya ngaca, kalau kami kebetulan ngambilnya ya yang agak kita punya English Club yang ngambilnya dari English Club itu gitu. Bagus. Nah, jadi ini sebenarnya ya agak ini juga, jadi agak bingungnya ini sebenarnya kita harus ngambil ulang atau gimana ini, sedangkan yang peserta KKSI dan KKGS itu saya sifatnya sama gitu. Jadi gini, jadi siswanya jadi double gitu, dia ngikutin KKSI juga, di KKGSI dikerjain saya juga gitu aja, kesannya kayak gitu Pak. Nggak apa-apa. Jadi kan memang kita kumpulkan itu salah satunya kita sinergikan. Untuk yang bahasa Inggris karena kebanyakan bahasa Inggris, tapi untuk yang data science narasumbernya bisa bervariasi. Kita bisa kasih gabungkan supaya dapat ilmunya, gurunya dapat ilmunya gitu. Nah, itu diizinkan peserta KKSI siswanya itu host bisa mematikan yang lain itu. Host bisa mematikan yang ribut. Oke. Iya. Jadi gini Bu. Ya. Jadi gini, memang kita sudah mendesain diizinkan anak-anak ikut KKSI itu menjadi timnya guru di KKGS diizinkan. Tapi kita sarankan timnya harus beda supaya makin banyak anak-anak yang bisa belajar, berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu selalu kita bicarakan. Jadi kan di KKGS itu kan cuma ada 15 dan KKSI 30. Nah, dari 15 KKGS itu enggak semuanya ada di KKSI gitu. Contohnya SPW itu enggak ada di KKSI. Tapi KKGS ada. Tapi bahasa Inggris sama data science ada 10 bidang
itu sama, atau kalau salah 14 bidang itu sama. Karena kita ingin istilahnya double track untuk memperbanyak anak-anak dan guru di dua bidang itu, di bidang yang sama itu makin banyak, makin pinter, makin tahu perkembangan terakhir. Itu salah satu kenapa kita KKGS-nya nggak sebanyak KKSI gitu. Itu sih tentunya. Dan mungkin kita juga cerita pada beberapa diskusi, Pak, itu boleh nggak KKSI siswanya ikut KKS? Boleh. Tapi kita sarankan jangan siswa yang sama, karena dari satu sekolah kalau diwakili cuma 3, ikut kegiatan yang pintar cuma 3, gurunya dan siswanya. Kalau yang KKSI, siswanya yang diajari macam-macam, gurunya mendamping. Tapi di KKGS, gurunya yang diajari, tapi siswa yang melakukan. Guru dilombakan, tapi kalau nggak ada yang bukti daripada lombanya terhadap siswa kan nggak bisa dinilai. Bukan guru, kan gurunya udah pandai. Dari perguruan tinggi dan terbangnya udah pandai. Tapi kita ingin adalah best practice dari guru-guru itu mencetak anak-anak yang terbaik. Dan itu yang dilombakan gitu. Itunya. Kira-kira gitu, Bu. Jadi saranku betul, itu nanti akan kelihatan. Begitu asal ngambil sampelnya, rontok tuh anak itu. Begitu yang ini bahasa Inggris ya. Begitu dia suruh debat, Ibu akan menilai, oh anak itu tidak sebaik anak yang kelompok yang lain. Nah, itu nanti otomatis. Tapi kalau Ibu mengambil anak yang terbaik di klub bahasa Inggris, risikonya kemungkinannya akan menang, makin bagus itu baik gitu. Nah, anak-anak yang bagus dan menang dalam putaran pertama atau masuk dalam putaran pertama dan dia bagus, itu bisa mengembangkan klub bahasa Inggris di sekolahnya makin baik lagi. Dan Ibu udah punya partner 4 sekolah yang akan mengembangkan bahasa Inggris menjadi satu peluang baru, cara baru, makin banyak anak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu harapan kita. Karena anak kita SMK itu ditowel ngomong 10 menit nggak bunyi, Bu. Padahal kita belajar bahasa Inggris itu SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, tapi kamu ngomong ini ceritain setengah jam. Banyak nggak bunyi. Karena kita punya waktu 2 jam seminggu, yang diajari banyak, pakai KD yang ada. Tapi di Asia Tenggara, di lapangan kerja, yang diperlukan adalah anak-anak yang punya kemampuan berkomunikasi, apapun jurusannya. Apapun jurusannya, apapun prodinya. Kalau ingin gaji tinggi, Asia Tenggara harus pandai bercerita di dalam bahasa Inggris. Itu yang kita coba dengan cara ini sekarang. Katanya, kalau kita ngajari guru kita yang 14.000 SMK, melatih, duitnya banyak dan nggak bisa serentak. Tapi dengan pola ini, salah satu upaya kita, siapa yang ikut KKGS, KKSI dalam bahasa Inggris dan bidang-bidang lain, itu mulai bisa menjadi menggerakkan peningkatan kemampuan siswa kita bahasa Inggris dengan baik. Karena terjadi perbandingan pembelajaran satu sama lain. Kira-kira gitu, Bu. Monggo barangkali Bapak Satu Ibu lagi ya, yang Pak. lainnya. Satu lagi, Pak. Sedikit ya. Non sewu. Silakan Bu Astuti. Sedikit lagi ya, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, karena berangkat dari pemahaman bahwa KKGS ini yang berkompetisi adalah guru, makanya kita dari SMK 6 Solo itu mengirimkan 2 gitu. Tetapi sekarang setelah ya. Nggak apa-apa, 2 atau 3 nggak masalah, nanti kan dibagi kelompoknya beda. Oh nggak gitu. Masalah. Iya. Jadi nanti setiap guru saya misalkan saya akan dengan 3 siswa, kemudian rekan saya juga 3 siswa gitu, bisa seperti itu, berbeda. Pak? Bisa. Oh gitu. Kan makin banyak, misalkan gurumu bahasa Inggris ada berapa? Ada di 3, sekolah ada 6. Ya 6 suruh ikut tapi dengan 18 anak kan? Oh nanti gitu. Akan bisa aja. Tapi yang ikut itu di sini 2. Ya, 2. Usul berarti 2 tim ya, Pak? 2 tim. Kalau boleh 6-6-nya ikut. Jadi akan terjadi pengayaan yang sama gitu loh. Tapi nanti kita bagikan dengan kelompok yang lain, kelompok yang Jawa Tengah Utara, Cilacap dan sebagainya. Sehingga nanti 6 guru itu punya yang sama, pengalaman yang sama, siswanya jadi tim yang bagus untuk nanti gerakan
Jadi kan 6 kan 18 bisa menggerakkan 180 anak-anak di SMK 6 Solo itu mengikuti pola-pola yang Anda kembangkan karena gurunya sepaham. Daftar kan masih sampai tanggal 15, Bu. Bukan. Oh, iya. Ya, Oh gitu iya ya. Pak, matur nuwun Pak Gatot. Monggo, Bu. Mohon izin Bapak untuk bertanya. Silakan. Monggo, Bu Silakan Rani. Bu. Baik Bapak, saya Rani Argi dari SMK Negeri 4 Pekalongan. Saya ingin menanyakan mengenai pembuatan vlog dan presentasi anak-anak yang melalui Zoom atau Meet Team, gitu Pak. Berarti Ya. anak sebelum presentasi dengan kelompok lain, mereka harus bikin vlog terlebih dahulu nih Pak? Betul, Bu. Setelah itu baru vlognya dipresentasikan, sekaligus Ya. mereka storytelling di meeting tersebut. Betul. Baik, kemudian untuk gurunya, kami kan menilai kan Pak, di situ menilai sekolah lain. Kemudian setelah meeting tersebut, apakah kami para penilai hanya menyampaikan nilai saja kepada tim kami, atau kami ada waktu untuk berdiskusi Pak mengenai tanggapan untuk anak-anak yang telah presentasi tersebut? Apakah kami memberikan kritik dan saran seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita akan berkolaborasi untuk mencari bagaimana cara meningkatkan kompetensi anak dari anak-anak yang bagus-bagus tadi Pak. Begitu. Cukup itu saja Bapak. Jadi, terima kasih atas waktunya. Gini Bu Rani, jadi setelah Anda menilai itu, kami harapkan 5 guru itu duduk bareng-bareng. Ini kita milih ini kenapa? Kenapa yang ini begitu? Anda menulis semuanya, saran-saran untuk perbaikan kelompok itu, 5 guru 5 sekolah itu ya. Terus kemudian nanti 6 bulan akan datang bagaimana strateginya supaya yang lain di sekolah itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, kumpulan kritik dan saran itu harus diserahin panitia untuk kita jadikan buku digital. Itu yang salah satu. Kalau kita kan selalu bilang panitia buat buku digitalnya, karena ini kan pengalaman Bapak Ibu guru itu kan banyak sekali. Apa yang terjadi di SMK 4 Pekalongan, nanti yang partnernya di Solo, atau Bu Tuti tadi, ataukah di Blora, satu lagi di Cilacap gitu kan, misalkan. Itu nanti kan pasti sama guru, ini yang bagus kenapa begini-begini, yang kurang bagus apa yang harus diperbaiki di 5 sekolah itu. Itu buat kesepakatan. Nah, terus nanti dijalankan oleh 5 sekolah itu untuk perbaikan-perbaikannya, sehingga makin banyak anak yang pandai berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, usulan-usulan laporan itu tolong dikirim ke panitia, atau nanti akan dijadikan buku digital yang bisa dibaca oleh seluruh Indonesia. Gitu loh, Bu. Itu anu. Gitu. Berarti nanti ketika kami berdiskusi mengenai mahasiswa, kemudian bagaimana cara meningkatkannya, itu kita bikin Zoom meeting terpisah ya Pak dengan presentasi anak. Ya? Betul. Gitu. Baik Bapak. Cukup begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Silakan Bu Yulita atau Bu Evi, itu siapa yang belum? Yang angkat tangan ini. Pak, mohon maaf bertanya. Silakan. Yang mana yang bertanya? Saya Pak Juliet Bakara. Silakan Bu Evi dulu. Ya, Pak Gatot, mohon maaf saya bertanya ya. Pada awalnya pemahaman saya itu begini Pak, di dalam lomba KKGS ini, guru dan murid itu bekerja sama membuat video tentang iklan produk lokal yang bernilai ekonomi. Dan fokusnya ke guru. Tapi ternyata diralat menjadi fokusnya ke it. Oke, tidak apa-apa. Lalu yang saya pertanyakan sekarang, ternyata ada itu ya Pak ya, speaking juga di babak penyisihan ya Bapak? Iya. Betul, kan itu storytelling. Dia harus menunjukkan kemampuan bercerita. Karena kalau 3 anak kan gantian cerita masing-masing 3 menit tentang apa? Anda dari mana Mbak? Dari Pare Kediri.
Timulya Pare Kediri. Kediri. Ya. Ya, Anda kan itu ada kampung bahasa kan, misalkan ini misalkan. Ya. Bagaimana Ya. kampung bahasa itu berkembang, sejarahnya bagaimana, apa untungnya dan sebagainya. Ceritain aja itu, ada vlognya dan sebagainya, gitu misalkan gitu kan. Nah, udah, nanti waktu Anda dengan 5 kelompok itu siswamu, cerita itu akan ditanya sama yang lain, sama peserta yang diundang juga gitu kan. Kenapa itu begitu? Apa bisa diduplikat tempat lain nggak? Menurut kamu gimana? Jadi kemampuan anak menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak terduga tanpa harus didukung oleh gurunya, itu yang sampean nilai atau guru yang lain menilai, oh anak ini kosakatanya bagus, pronunciation-nya bagus, karena itu bagian daripada penilaian gitu loh. Itu sih. Jadi yang kita nilai adalah seberapa banyak Bapak Ibu guru menyiapkan siswa-siswa yang baik, yang terbaik saat ini ya, yang menurut kita loh ya. Kalau ada yang merasa Anda, oh ini kok Anda kurang pas, ganti aja. Anak-anak yang terbaik Anda harus tunjukkan bahwa ini adalah hasil Anda maupun ekstra anak-anak itu. Karena itu menjadi benchmarking nantinya. Di sekolahmu siswa 3 orang yang terbaik, nanti berikutnya lagi kita dorong dengan sinergi 5 sekolah itu, di mana 3 itu menjadi 15, menjadi 30 atau yang standarnya kayak gitu. Dan itu kan nanti seperti yang tanya Bu Tuti tadi, itu 5 guru itu akan bersepakat, oke, yang terbaik adalah SMK Mbak itu gitu kan. Dia harus cerita kenapa dia bisa baik, itu ditulis. Baik karena ini. Oke. Terus kemudian kita sepakat untuk 5 sekolah itu 20% siswa kita harus setinggi itu ininya. Itu terus ditulis strateginya. Terus laporannya dikompilasi sama hasil-hasilnya itu nanti kan kita kompilasi, dan itu akan menjadi masukan ke kita, dan Anda juga kembangkan terus di 5 sekolah itu gitu. Kira-kira gitu. Jadi sekarang langkah awalnya adalah upload flyer dan Zoom speaking ya Pak ya, atau debat. Nanti dengarkan dulu penjelasan dari narasumber yang lain. Dengarkan dulu. Nah, nanti Anda masuk dikelompokkan di panitia mungkin hari Senin, diskusilah dengan Anda harus putuskan siapa pemimpin di kelompok guru itu. Nah, itu langkah-langkahnya diskusikan di situ. Tapi informasi sudah didapat dari narasumber dan beberapa contoh gitu. Jadi tidak semua peserta upload video iklan ya Pak ya? Tidak, ada tiap kelompok. Jadi kalau Anda berlima, 5 guru, ngerti nggak? Satu kelompok 5. Ya. Kebayang nggak? Iya. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Harus ada satu cerita yang disepakati oleh Anda dan siswamu. Oh, saya mau cerita apa gitu kan. Misalkan daerahmu apa yang terkenal. Cerita itu, storytelling-nya cerita itu. Terserah kalian. Mau tentang kuliner, mau tentang kebudayaan, mau tentang candi, mau tentang apa, terserah. Yang membuat kotamu terkenal atau Anda terkenal gitu kan. Jadi yang jangan yang tidak terkenal, tapi ini juga suatu upaya mempromosikan makanan, daerah pariwisata atau ide apa, membuat apa gitu kan, yang menurut Anda unik gitu, harus diceritakan di dalam bahasa Inggris yang nanti dibuat vlognya kira-kira 3 menit atau video atau YouTube-nya 3 menit gitu kan, vlog aja lah yang enak itu, atau podcast-nya 3 menit gitu kan. Nah terus sudah itu waktu presentasi di hadapan partner Anda yang 4 itu dan audiens yang lain, itu ceritalah itu vlognya itu, putar vlognya, terus kemudian ditambah lagi siswa nomor 1 ini keuntungannya di sini, nomor 2 kelebihannya di sini, dia harus ngomong, yang ketiga harus ngomong, selain vlog dan tiga-tiganya harus ngomong gitu kan. Vlognya 3 menit misalkan, nah, tiap anak itu ngomong 2 menit gitu kan, dan 2 menit, jadi kira-kira 6 tambah 3 9 menit, 10 menit totalnya. Terus tinggal tanya jawab dengan yang lain gitu. Jadi 4 tim yang lain wajib bertanya kepada Anda itu, sama audiens yang lain juga bertanya gitu. Nah, gurunya Anda nggak boleh nilai siswamu waktu presentasi
Tapi siswa yang lain presentasi Anda menilai dengan kriteria yang sudah dijelaskan nanti oleh Bu Dede atau Bu Olima atau yang lainnya.